Kita dengarkan dan kita renungkan dan kita kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz diri pada beliau waktu dan tempat. Persilakan sallu ala Nabi wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Dan insyaallah kita melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-15. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, pada kesempatan kali ini kita langsung baca ayat 15 dan ke-16-nya karena masih memberikan hubungan yang erat atau memiliki hubungan yang dekat. Itu terkait masalah perzinahan. Di dalam ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallati ya'tina al-fahishata minan nisa'ikum fastahidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa'amsikuhunna bil buyut hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan ayat ke-16-nya, walladzani ya'tiyaniha minkum fadhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Alladzina ya'tina al-fahishata min nisaikum, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi. Wa in syahidu, maka jika telah dihadirkan atau telah memberikan kesaksian yang 4 orang itu, famsikuhunna fi buyuti, maka kurung mereka ya di dalam rumah hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dikurung mereka dalam rumah sampai apa? Sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan ayat yang ke-16, walladzani ya'tiyaniha, dan terhadap 2 orang laki-laki minkum di antara kamu, fadhuhuma fa in tabu aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Ketika 2 orang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sungguh Allah Maha penerima taubat
Ar-Rahiman, dan Allah Maha Penyayang. Nah, jadi di dalam ayat ini atau dua ayat ini merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis perzinahannya, di sini dikatakan bahwa harus menghadirkan 4 orang saksi. Jadi ketika misalnya kita mau memastikan seseorang ini berzina atau enggak, itu dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kan begitu. Bagaimana arba'atu bisyahada? Bagaimana maksudnya menghadirkan 4 orang saksi? Nah, jadi Pak, yang maksud menghadirkan 4 orang saksi, karena kan ketika 2 orang perempuan atau orang yang berzina ini kan ada 2 nih, ya kan? Maka 2 orang ini, setiap orangnya itu harus menghadirkan 2 orang saksi. Kalau ada 2 berarti 2 kali 2 4. Jadi kalau kita mau menuduh berzina orang lain, itu harus syaratnya harus menghadirkan 4 orang saksi. Dan saksi bukan sekedar mereka melihat itu kemaluannya, masuk dalam kemaluan misalnya orang yang dizinahi. Jadi bukan cuma ngintip kelihatan badan doang, kelihatan itu kelaminnya benar nggak, masuk atau rusak, ya. Nah, terus saya bertanya, kenapa harus 4? Gitu. Kalau tadi sudah bapak-bapak bilang susah, ya, mustahil. Kalau misalnya kita mau menetapkan orang yang berzina harus menghadirkan 4 orang saksi, dianggap itu susah, bahkan seolah-olah mustahil. Kenapa, Pak? Karena emang sengaja, Pak, Allah mempersulit ruang untuk kita nih menuduh orang lain berzina, walaupun misalnya beneran zina gitu. Tapi Allah menutup ruang bagi kita untuk apa? Untuk gampang menuduh orang berzina. Karena apa? Ini sebagai upaya oleh Allah menjaga kehormatan anak manusia. Jadi kehormatan manusia Allah dijaga benar. Sampai kalau kita mau menuduh orang berzina, Allah tantangin hadirin 4 saksi. Secara logika kayaknya mustahil. Memang benar. Sengaja Allah bikin sulit begitu, Pak. Supaya apa? Supaya kehormatan manusia ini benar-benar terjaga, jangan gampang nuduh. Kenapa? Karena kalau misalnya dihadirkan cuma 2 saksi, mungkin 2 orang bisa cincai lah. Kita bagaimana cara menuduh gampang. Tapi kalau untuk menuduh dengan menghadirkan 4 orang kan susah. Maka dibikin jadi 4, bukan cuma 2. Gitu. Yang kemungkinan yang kedua, Allah juga pengen menjaga bukan cuma nama baik orang yang berzina, keluarga yang berzina pun dijaga benar sama Allah. Karena kalau orang udah terbukti berzina, itu yang efek kecipratan, ya kan, jelek itu keluarganya masih. Jadi ke bawah jelek, berapa lu, emak lu, agak benar keluarga lu ada, kan? Akhirnya bukan cuma orang yang berzina, keluarga yang berzina juga pasti akan kena disudutkan oleh masyarakat. Allah gak pengen begini. Itu maka apa? Dipersempit ruang hati supaya apa? Supaya kita nggak sembarangan, nggak sembarangan menuduh orang berzina. Dan kalaupun misalnya kita menuduh berzina dan kita memberikan kesaksian palsu, malah yang menuduh yang dihukum sama Allah. Tuh, udah dikasih syaratnya berat, terus kita masih tetap menuduh, kita yang dihukum sama Allah, bukan yang berzina. Ini menunjukkan atau pelajaran bagi kita, Pak, ini terutama semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga kehormatan nama baik orang. Mungkin kalau kita ingat, ya kan, ini kita berbicara masa lalu, ketika kita kejadian kepada guru kita, kan enak aja orang dengan tanpa ada saksi, sekedar katanya, dan pada akhirnya jadi korban, kan begitu.
Padahal semestinya nggak bisa terjadi itu. Kenapa Pak? Kalau Allah benar pengen jaga, cuma kayak kita udah nggak berhukum Allah, ya udah yang terjadi seperti itu, begitu. Dan salah satu bukti Pak, kenapa saya bilang bukti bahwa Allah menjaga kehormatan orang yang berzina. Jadi ada satu hadis, ya kan? Ada satu hadis yang dimana hadis ini berkisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah bernama Ma'id bin Malik. Nah, jadi dalam satu hadis Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, "Ata Ma'id bin Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang yaitu Amir bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ngomong kepada Rasulullah, apa yang dia bilang? "Ya Rasulullah, inni qad najaitu." Ya Rasulullah, sungguh saya telah berbuat zina. Dia pengen dihukum. Aku Rasulullah. Maka apa respon Rasulullah Pak? Fa'aradu anhu, maka Rasulullah berpaling. Dicuekin sama Rasulullah. Ini orang aku berzina, pengen dia apa? Pengen dirajam. Tapi ketika dia bilang ya Rasulullah, sungguh saya berzina, maka Rasul bilang, Rasul apa yang dilakukan? Rasul berpaling. Dan bukan cuma itu, farad dzalika alaihi arba'a marrat. Dan bahkan sampai 4 kali ya Rasulullah saya berzina, Rasul berpaling. Ya Rasulullah saya berzina, 3 kali Rasul berpaling. Ya Rasulullah saya berzina benar, Rasul berpaling. Karena udah 4 kali dia bikin kesaksian, maka apa kalau kata Abu Hurairah, falamma syahida ala nafsi arba'a syahadat, maka tatkala si Ma'id bin Malik telah bersaksi atas dirinya sebanyak 4 kali, da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggil itu Ma'id bin Malik, faqala, abika dirun, apa lu kita? Artinya apa? Rasulullah masih mengambil kemungkinan ini nggak benar nih pengakuan dia. Tapi Rasul bilang apa? Lu gila nggak? Gitu Rasulullah, lu gila nggak? Maka apa? Kalau berkata enggak saya nggak gila ya Rasulullah. Kalau maka Rasul berkata, fal ahsanta, apakah kamu sudah menikah? Kalau nah, ya saya sudah menikah ya Rasulullah. Artinya ketika dia ditanya kepada menikah, artinya hukum yang akan diterima oleh Ma'id bin Malik adalah rajam sampai mati. Nah, hadis ini Pak menggambarkan Rasulullah berpaling sebagai bentuk kebijaksanaan, sebenarnya memberikan kesempatan bagi Ma'id menarik kembali pengakuannya agar apa? Agar dia bisa bertobat tanpa harus mengalami hukum rajam. Jadi dengan ini kita bisa lihat bahwa Islam ini Pak bukan agama yang haus darah. Jadi kalau misalnya berzina sama bini orang harus langsung dirajam, enggak begitu. Kalau Islam dari Rasulullah mah tetap aja ada orang ngaku zina dicuekin. Rasulullah mengarang kalau saya dihukum zina udah lu taubat aja lah. Tapi nggak ada, ini sahabat kekeh, si Ma'id bin Malik ini kekeh pengen dirajam. Ya udah kalau memang itu apa yang bersaksi 3 kali karena memang itu kemauannya, dikabulin sama Rasulullah, dirajam sampai mati. Itu sahabat laki-laki. Ada juga cerita sahabat perempuan Rasulullah yang masih di masa Rasulullah, yaitu yang dimana hadis ini diterima Imran bin Husain, hadis diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Imran bin Husain. Anna mura'atan min ghadibin ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Ghalibiyah ja'at ila Nabi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata itu perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad janaitu, sesungguhnya saya telah berbuat zina ya Rasulullah, fatahhirni, maka sucikanlah saya ya Rasulullah. Maksudnya apa? Sucikanlah. Dia pengen minta dirajam ya Rasulullah. Sucikanlah diri saya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'aradu anha, maka Rasulullah berpaling.
dari perempuan itu Pak. Kagak mau tahu juga Rasulullah. Maksudnya apa? Ya kalau bahasa kita udah sih lu tobatlah. Soalnya gak usah pakai hukum. Kalau bahasa kitanya Rasulullah paling itu maknanya. Tapi apa Pak? Ketika Rasulullah SAW berpaling, para jahat faqala, maka kembali lagi itu perempuan menemui Rasulullah faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tu'ridu anni la'allaka tu'ridu anni kama a'radat an Ma'id bin Malik. Ya Rasulullah, kenapa kamu berpaling daripada aku? Apakah barangkali berpaling kamu sama seperti ketika kamu berpaling dari Ma'id bin Malik? Itu sahabat yang tadi saya ceritain tuh. Ya Rasul, kenapa engkau berpaling? Apakah berpaling kamu dari saya sama seperti berpalingan dulu engkau terhadap Ma'id bin Malik? Maka apa? Ditegesin itu sama perempuan ini loh, Tuhan. Fawallahi inni hubna, demi Allah ya Rasulullah, saya ini lagi mengandung hasil zina. Begitu sampai dengan aku, Rasulullah benar saya ngomong, saya lagi mengandung nih anak hasil zina. Kalau kami itu perempuan, maka Rasulullah berkata, izala pada hari hatta tolong. Ya udah, kalau memang lo ngaku itu lo lagi hamil, sekarang lo pergi sampai lo ke apa melahirkan. Ya apa ya udah tuh lah, kembali dia pulang sampai dia akhirnya melahirkan anaknya. Padahal mau doa atas besok di akhir batin fakal, maka apa? Maka tatkala itu anak lahir Pak, ya kan tuh anak disimak Pak, yang dibawa tuh anak Pak pakai selimut bedong, kalau kita masih bayi kan. Maka oleh haja wadah itu ya Rasulullah, nih anak saya udah lahir gitu. Maka kalau kata Rasulullah apa lagi? Faqala, maka berkata Rasulullah, adhabi fa'ardihi hatta tabtini. Maka apa? Ya udah sekarang lu pergi lagi, lu susuin anakku sampai lu sapi. Nah sekarang kan dari jarak dia mengandung sampai lahir 9 bulan, ya kan? Ketika udah lahir, dikata Rasulullah, saya udah lahir. Maka kata Rasulullah, udah lu balik dulu, lu susuin anak lu sampai bisa makan. Itu berapa? 2 tahun. 2 tahun tuh. Maka bapak lama Fatsamat hujat bihi wabi yani kisratu kubri. Maka tatkala anak itu dari sapi dan di tangan anak tadi udah ada roti, menandakan bahwa anak udah bisa makan sendiri tanpa harus disusuin maknya, gitu kan? Maka apa? Maka bakal ya Nabi, hadza qad qasamtuhu wa qad akala ta'am ya Rasulullah. Ini dia udah saya sapi dan sungguh dia udah bisa makan. Tuh, ada lagi ke Rasulullah. Maka apa? Pada Pak Sofi ila rajulin minal muslimin, maka Rasulullah ngambil itu anak, diserahkan kepada salah seorang muslim, summa amara biha farujimat. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya perempuan itu dirajam sampai mati. Artinya kalau kita lihat daripada tadi perlakuan Rasulullah dari mulai Ma'id bin Malik sampai salah seorang sahabat perempuan, ini kan menandakan akan kasih sayang dan perlindungan. Jadi Rasulullah menunda hukuman hingga perempuan tersebut melahirkan, bukan cuma melahirkan, menyusuin sampai anak itu nggak lagi bergantung kepadanya. Ini kan menandakan tentang ajaran kasih sayang dan perlindungan Rasulullah terhadap anak kecil. Artinya udah, ini udah jelas bahwa Rasulullah sangat sayang. Dan juga apa Pak? Ini penghargaan atas taubat yang tulus. Rasulullah menerima taubat dia, walaupun sebelumnya Rasulullah pengennya apa? Ya udah lu taubat tadi sendiri, gak usah ngomong-ngomong sama gua. Tapi karena perempuan ini bilangnya sucikan saya ya Rasulullah, maka diterima taubat perempuan tadi. Dan Rasulullah nggak mencela perempuan tadi, dan bahkan Rasulullah menghormati perempuan tadi sampai
sampai ketika nanti yang mensolatkannya mayatnya Rasulullah disolatin itu mayat perempuan itu. Dan juga Pak, ini kan menunjukkan bahwa ajaran Islam, ya kan, itu taubat yang sungguh-sungguh itu Pak sangat dihargai. Dan dosa masa lalu itu enggak menjadi alasan untuk kita mencela seorang yang telah benar-benar bertobat. Karena Pak, kalau Bapak tahu ini perempuan ketika dirajam, ya, ini dirajam nih Pak, perempuan ini, sahabat ini, itu ada sahabat lain yang kecepretan darah perempuan itu Pak. Ngedumel itu perempuan apa? Orang yang kecepretan darah sahabat tadi. Wah, itu ngedumel yang jelek lah sahabatnya perempuan. Ketika Rasulullah mendengar dumelan orang yang kecepretan darah itu perempuan, Rasulullah SAW Pak, itu bilangnya apa? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan tobat, dan jika dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi semuanya. Lalu Rasul bertanya sama sahabat, wa hal wajadta afdal min ahli al-jihad bi nafsiha lillahi ta'ala? Adakah engkau mendapati taubat yang lebih daripada seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT? Itu jangan sembarangan. Kalau taubat dia dibagiin nih sama 30 penduduk Madinah, cukup. Saking apa tuh Pak? Perempuan ini menghadap Allah udah benar-benar bersih. Kadang-kadang kan begitu. Kayak kita, ada orang berubah baik, lecehin, yang paling tobat sampai kan begitu. Tapi hadis ini kan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menghormati taubat wanita tersebut dan tidak mengizinkan sahabat mencela atau merendahkan dia. Rasulullah menegaskan bahwa pengorbanan dan ketulusan perempuan tadi, taubatnya itu begitu besar dan mulia, bahkan lebih besar dari sekedar memenuhi kewajiban hukum. Kalau dibandingkan dengan kesalahan dia, kesalahan dia yang berzina tadi. Dan bahkan kalau kata Rasulullah bukan cuma bisa memenuhi kesalahan dia berzina, bahkan kalau ada 70 orang Madinah yang punya dosa yang sama, hapus. Kalau misalnya itu taubat perempuan tadi dibagiin sama penduduk 70 penduduk Madinah yang berdosa, begitu Pak. Dan ini merupakan apa? Merupakan gambaran gitu. Bahwa namanya kalau orang udah tobat itu harus dihormati, kita harus beri penghargaan gitu. Dan ini juga mengandalkan bahwa setiap orang yang benar-benar bertobat dari dosanya itu berhak mendapatkan kehormatan dan pengampunan dari Allah, serta tidak pantas lagi dia dicela, tidak pantas lagi dia dihina. Karena bisa jadi dia itu lebih suci dari kita, kan bisa jadi begitu. Timbang kita yang menjelek-jelekin orang yang bertobat, menjelek-jelekin orang yang masa lalunya buruk misalnya, kan kita nggak tahu di hadapan Tuhan. Mungkin di sepertiga malam di tahajudnya, di sholatnya dia beristighfar gitu kan gak habis-habis, sementara kita ngomongin dia gak habis-habis. Begitu, itu kan kemungkinan itu yang bisa terjadi. Begitu. Dan juga kita masih pembahasan ini Pak, ini sebenarnya ada kan di sini anehnya, kita baru dengar nih bahwa perempuan yang berzina itu dihukumnya kurungan, dikurung sampai mati. Sementara laki-laki hukumannya dia dicela, dicaci. Kita baru dengar nih. Ya kan, setahu kita yang namanya hukum itu bahkan berzina itu dicambuk dan dirajam. Tapi kok di ayat ini kayak aneh. Nah, perlu Bapak-bapak ketahui bahwa syariat di dalam ayat ini Pak, itu adalah syariat pada awal Islam. Jadi jika seorang wanita melakukan perbuatan berzina dan terbukti dengan ada 4 saksi, itu dihukum dikurung di rumah, nggak boleh keluar hingga ajal menjemputnya.
Apa Pak kalau maksudnya ini apa dikurung sampai Anjil menjemputnya? Maksudnya ini makna simbolisnya adalah kurungan di rumah. Ini kan bisa dipahami sebagai bentuk isolasi sosial dan spiritual, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan kesempatan wanita tersebut bertobat, introspeksi diri, gitu. Nah kalau kata Sesarawi terkait masalah kurungan ini, karena ini adalah keburukan dan wabah yang perlu dibatasi. Keburukan ini berarti kerusakan total, karena wanita tidak terhalang dari wanita yang lain, maka lebih baik wanita tersebut dipenjara sampai mati. Nah jadi Pak, ini sebenarnya bukan perzinahan biasa Pak. Kenapa? Wallati ya'tina fahisah. Kalau kata Sesarawi itu merupakan isim mausul, kan gitu. Yang apa? Yang di situ sebenarnya hubungan antara sesama wanita, lesbi, kalau bahasa kita zaman sekarang. Jadi hukuman buat lesbi ketika di masa Rasulullah itu dengan apa? Dikurung. Makanya kalau kata Sesarawi ini sebenarnya supaya menghindari kerusakan, penularan misalnya, kan gitu. Maka dikurung sampai mati, begitu. Makanya kan ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama dibilang ayat ini dinasah, dihapus. Tapi ada ulama yang bilang enggak, ayat ini enggak dinasah. Karena apa? Karena perzinahan terkait yang ada di antara dua ayat ini, yaitu 15-16. Yang kalau di ayat 15 ini adalah perzinahan antara perempuan dengan perempuan. Sementara ayat ke-16-nya perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki atau sodomi, begitu. Jadi nggak ada istilahnya dinasah. Tapi kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, termasuk Sesarawi, Wahbah Juhairi, berpendapat bahwa ayat ini dinasah dengan ayat yang lain, itu terkait masalah hukuman. Seperti apa? Kalau misalnya dia orang yang belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau misalnya yang berzina ini telah menikah, maka dirajam sampai mati. Jadi tetap berlaku di mana Pak? Di mana ini bukan masalah nasah atau nasah, kan gitu. Nah ini terkait masalah hukuman tersebut. Dan juga kan di sini ada mengenai masalah penyimpangan seksual, yaitu antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah yang perlu kita sama-sama ketahui Pak, apalagi kan sekarang kita viral tuh ada di mana di panti asuhan mana yang dia ini ternyata santrinya dia disodomi sama pimpinan ini panti asuhan. Nah ini kan apa? Apalagi dia mengkampanyekan ya kan bahwa hubungan itu hal yang wajar. Nah ini kan menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan moral. Karena orang Pak, ini kalau kata dokter ya, yang namanya anus, area anus itu ada ujung-ujung saraf yang ketika diberikan respon itu bisa menimbulkan kenikmatan, dan bahkan kalau kata dokter, ketika nanti efek ketagihannya itu melebihi narkoba. Makanya itu yang aneh kalau orang yang pernah nyodomi biasanya dulu pernah disodomi. Karena itu, kalau efeknya atau efek ketagihannya dia ngerasain, dan itu kalau kata dokter melebihi ketagihan narkoba. Makanya kasihan dan korban-korban yang selalu pernah memiliki masalah yang buruk terhadap masalah kelainan seksual ini, begitu. Maka Rasulullah SAW akan melarang betul terkait hal ini. Itu terkait masalah kelainan daripada hubungan seksual. Dan juga ayat yang selanjutnya, dua ayat yang selanjutnya ini juga masih memiliki hubungan yang erat. Ya kan masalah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-18. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innallaha ta'ala ayat ke-17. Innamat tawbatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalati summa yatubu min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itu yang diterima oleh Allah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi innamat taubat 'ala Allah, sesungguhnya tobat itu hanya kepada Allah, ya kan? Artinya yang namanya setiap tobat kita itu pasti yang unik, dan yang namanya tobat ya harus kembali kepada Allah. Dan yang dimaksud daripada as-su' bijahalah, perbuatan keburukan yang tidak tahu, jahil, yang dilakukan karena kebodohan. Maksudnya apa? Seseorang melakukan kejahatan tersebut, ya kan? Berarti tanpa menyadari hukum yang sesuai dengan dosa tersebut. Kayak kita nih, kita melakukan satu kesalahan zina. Nah, ketika kita melakukan zina tadi, itu udah nggak kepikiran tentang dosa. Ketika kita melakukan pencurian, udah nggak kepikiran tentang dosanya yang namanya mencuri, kan gitu. Sehingga akhirnya kita melakukan, kan gitu. Makanya ini kan satu bentuk bahwa orang itu nggak menyadari hukum, dan dia tidak akan melakukan maksiat, tapi dia mengabaikan hukuman tersebut. Makanya Rasulullah bilang apa? La yarbil zaniya hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina tidak akan berzina saat dia beriman. Wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan seorang pencuri tidaklah mencuri saat dia beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan seorang peminum tidaklah akan meminum saat dia beriman. Artinya, ketika seseorang melakukan maksiat, itu kan dalam kondisi dia nggak beriman, dalam kondisi dia nggak ingat Tuhan. Makanya kan ada istilah dari Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman kadang turun, kadang nambah, kadang turun, kan begitu. Makanya perlu yang namanya kesadaran. Makanya dalam kali ini saya Wahab Juhaidi mengatakan, yang dimaksud daripada bahwa apa? Allah mengampuni dosa orang yang melakukan kejahatan karena bodoh, yaitu keadaan diri yang dikalahkan kecerobohan, keserakahan, kesembronoan ketika memuncaknya syahwat dan amarah. Nah, kesalahan yang model begini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga saya Sarawi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yu'idhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama ruhnya belum sampainya hadis Rasulullah, selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kesempatan atau ngasih menerima taubat kalau dia rohnya belum sampai tenggorokan, belum waktunya dekat mati. Kenapa, Pak? Bisa gitu. Karena kalau misalnya taubatnya, orangnya taubat sementara rohnya udah sampai tenggorokan, kenapa nggak diterima? Ya, sekarang lu mau taubat, manfaat buat orang lain apa? Kagak ada manfaatnya, lu juga taubat. Kan begitu. Coba kalau lu taubat nih, walaupun kita udah tua, kita dulu misalnya banyak dosa, terus kita taubat, terus kita berbuat baik. Nah, berarti apa? Kan ada manfaatnya, makanya diterima sama Allah. Kalau misalnya lu taubat sementara udah gak ada manfaatnya buat orang, ya gak bakal diterima sama Allah. Karena sekali lagi kembali ada manfaatnya enggak loh. Karena manusia itu kalau kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum
jelas kan gitu Rasulullah. Sebaik-baik manusia ada yang paling banyak bermanfaat buat orang. Makanya wajar kalau orang napas ngajak kerongkongan tobatnya udah nggak diterima. Karena udah kagak ada manfaatnya buat orang lo. Makanya nggak diterima sama Allah. Segitu Pak. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata Syafi'i ada di dalam ayat Quran di dalam surah Taubah. Summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian semua itu Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah ini jadi aneh. Allah menerima taubat hamba-nya agar tetap taubat. Jadi taubat dulu Allah. Kan begitu, ini makna yang benar. Nah jadi makna daripada Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya lah, ini menunjukkan bahwa Allah menerima taubat dengan penuh kasih sayang dan memberikan mereka kesempatan untuk benar-benar memperbaiki diri. Jadi kalau orang yang benar-benar taubatnya diterima dan itu benar-benar dikasih kesempatan lah, kesempatan dia berubah jadi lebih baik, kesempatan dia menjadi bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Kalau orang taubatnya diterima begitu patokannya. Kalau misalnya nggak begitu, masih buruk-buruk melakukan lagi, berulang lagi, kan itu menjadi pertanyaan apa Allah menerima taubat dia. Dan juga yang terakhir, walaysat taubah, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna sayyi'at, lilladzina sayyi'ati, dan melakukan kejahatan apabila telah datang aja tidak ada kumul maut. Jadi taubat yang nggak diterima itu Pak, ketika ada taubat sementara kematian itu udah mau datang. Ini betul dan ketika ada kematian datang, kalau dia bilang apa? Ini betul sesungguhnya saya sekarang taubat. Taubat udah mau mati, baru ngomong ini betul sesungguhnya saya sekarang taubat. Nah taubat model ini nggak diterima oleh Allah, itu di kelanjutan ayat itu. Walladzina yamutuna wa hum kufar, dan juga orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika ya'tadna lahum adzaban alim, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Gitu. Jadi ayat ini menjelaskan jadi namanya taubat itu harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Jangan taubat sudah mendekat waktu mati, artinya kan itu sudah bukan kesadaran. Ya kan? Dan juga sekali lagi taubat yang diucapkan itu ini betulan ketika udah mau dekat kematian itu kan taubat yang nggak ada gunanya, karena nggak ada gunanya juga buat orang lain. Udah berbuat kerusakan baru taubat, sementara belum melakukan perbaikan, kan ini taubat yang nggak diterima. Yang kedua taubat yang nggak diterima juga Pak adalah alladzina yamutuna wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa taubat itu nggak berlaku bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan dia menolak beriman. Nah bagi mereka yang menolak beriman hingga akhir hidup mereka, Allah menyiapkan azab yang pedih sebagai balasan daripada penolakan mereka terhadap hidayah, penolakan mereka terhadap kebenaran. Dan terakhir ayat ini juga mengingatkan buat kita jangan sampai kita menunda taubat, jangan sampai kita menunda memperbaiki diri secara terus menerus selama kita masih hidup. Karena yang namanya umur kita kan nggak tahu kapan tiba Allah ini. Dan yang namanya taubat yang tulus itu kan apa? Yang dilakukan dengan penyesalan mendalam, segera menjauh dari kesalahan tanpa menunggu waktu yang nggak pasti ya pada kita masih bisa hidup apa enggak. Begitu, karena kan kita nggak tahu walaupun kita dalam keadaan mati mendadak. Namanya mati mendadak ini Pak seperti dua mata pisau. Kalau bagi orang yang beriman, kematian mendadak itu adalah kenikmatan.
Kenikmatan kenapa Pak? Nikmat, nggak repot, nggak lama, nggak capek, nggak ngerepotin orang. Kalau kematian mendadak bagi orang beriman. Tapi kalau kematian mendadak bagi orang yang banyak dosa, udah aja nggak dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dan kalau kata saya Ramadan Al-Budi, nggak ada kecelakaan yang lebih fatal melebihi kematian sementara kita nggak memiliki persiapan apa-apa. Mau kita menjadi, semoga Allah melindungi kita daripada kematian yang fatal sebagaimana digambarkan. Saya Ramadan Al-Budi, mungkin itu saja dari saya. Insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Pada beliau saya persilakan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.